Bayangkan kamu datang ke hari paling sakral dalam hidupmu, pernikahan. Kamu duduk tenang, dirias oleh seorang MUA berhijab yang lembut, sabar, dan begitu sopan. Tapi beberapa hari kemudian, kamu tahu ternyata sosok yang meriasmu selama ini bukan perempuan. Ia adalah pria yang selama ini hidup dengan identitas palsu. Inilah kisah yang belakangan mengguncang jagat maya, kasus MUA hijaber dari Lombok, yang kini dijuluki banyak orang sebagai Sister Hong versi Indonesia. Nama yang selama ini dikenal luas di dunia rias Lombok adalah Dea, seorang perias yang terkenal karena tangan halusnya, tutur katanya yang lembut, dan gaya hijabnya yang selalu rapi. Banyak pengantin mempercayakan wajah dan bahkan tubuh mereka untuk dirias olehnya. Namun kini semua berubah. Sosok Dea disebut hanyalah nama panggung. Di balik hijab itu muncul dugaan bahwa identitas aslinya adalah Denny, seorang pria yang berhasil menjalani kehidupan sebagai wanita berhijab selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Kisah ini pertama kali mencuat dari unggahan Instagram. Dalam postingannya tanggal 9 November 2025, ia dengan berani membongkar dugaan penyamaran itu. Ia menyebut bahwa Denny hidup sebagai perempuan berhijab, bahkan bekerja sebagai perias pengantin wanita. Postingan itu langsung viral. Warganet heboh. Ada yang tidak percaya, ada yang marah, ada juga yang merasa ngeri. Sebab profesi MUA membuat Dea atau Denny begitu dekat dengan para perempuan, terutama pengantin di hari istimewanya. Banyak komentar berisi kekecewaan dari klien lama. Salah satunya menulis, "Aku dulu mikir dia cewek banget. Kalem, lembut, nggak curiga sama sekali." Namun kini banyak dari mereka merasa tertipu secara moral. Mereka mengaku tak menyangka bahwa orang yang mereka percaya ternyata menyembunyikan identitas aslinya. Unggahan itu kemudian berkembang menjadi perdebatan besar. Di Lombok, isu seperti ini bukan sekadar persoalan pribadi, tapi menyentuh ranah sosial dan nilai keagamaan. Sebagian warganet bahkan menandai akun Majelis Ulama Indonesia meminta agar ada penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, masyarakat lokal merasa resah karena sosok Dea selama ini dikenal aktif, sopan, dan banyak berinteraksi dengan perempuan muslimah yang sangat menjaga aurat dan privasi. Seiring viralnya kasus ini, beberapa pihak yang mengaku korban mulai angkat bicara. Seorang pengantin wanita menceritakan bahwa dirinya dulu merasa nyaman karena mengira dirias oleh sesama perempuan. Ia bahkan berganti pakaian di hadapan Dea tanpa rasa curiga. Ketika tahu kenyataannya, ia hanya bisa menangis dan menyesal. Ada pula pengakuan lain dari seseorang yang sempat dekat secara pribadi dengan Dea dan baru menyadari kejanggalan setelah melihat tanda fisik yang tidak biasa. Dari situlah tabir penyamaran itu perlahan terbuka. Banyak warganet kemudian mengaitkan kisah ini dengan fenomena Sister Hong dari Tiongkok, seorang pria bernama Jiao yang menyamar sebagai wanita bernama Hong dan menipu banyak orang lewat media sosial. Kemiripan ceritanya membuat publik menjuluki Denny sebagai Sister Hong Indonesia, simbol dari betapa rumitnya dunia digital di mana penampilan bisa menipu siapa saja. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun MUI Nusa Tenggara Barat. Akun media sosial milik Dea alias Denny pun sudah menghilang. Banyak yang menduga ia menonaktifkan semua akun setelah kasus ini mencuat. Sementara itu publik masih menunggu klarifikasi apakah benar dugaan ini bisa dibuktikan secara hukum, atau hanya kesalahpahaman yang terlanjur membesar di dunia maya. Kasus ini meninggalkan pertanyaan besar bagaimana seseorang bisa menjalani penyamaran begitu lama tanpa terdeteksi. Apakah kita terlalu mudah percaya dengan citra yang ditampilkan di media sosial? Di era digital, identitas bisa dibentuk lewat filter, gaya bicara, dan pencitraan. Tapi satu hal pasti, kebenaran seberapapun disembunyikan, suatu saat akan menemukan jalannya sendiri. Bagi masyarakat, kisah ini bukan hanya tentang penyamaran, tapi juga tentang pentingnya menjaga kepercayaan, kehormatan, dan batas etika dalam setiap profesi. Sementara mantan customernya aja nih, yang nggak terima karena dia itu perempuan muslimah dan dipegang sama laki-laki. Pas dia ditahu kalau dia laki-laki dan dia ditegur, apa reaksinya? Dia marah. Dia itu tidak menerima fakta bahwa dia itu laki-laki. Dia menyembunyikan, tapi dia menonjolkan semuanya. Di sosial media semuanya, di mana-mana dia pamerin bahwa dia itu seolah-olah dia meyakinkan dirinya bahwa dia perempuan. Dia meyakinkan orang-orang bahwa dia itu perempuan. Ketika dia pergi ke rumah customernya, dia serius customernya, dia sholat pakai mukena, ya. Dia pergi ke rumah pacarnya, dia sholat di sana pakai mukena. Dia minta softtek. Jadi
itu dia benar-benar menolak gitu loh. Dia benar-benar menolak fakta bahwa dia itu laki-laki. Dan bagi kita semua ini jadi pengingat bahwa dunia maya memang luas, tapi tanggung jawab di dunia nyata tetap nyata adanya.